Saya jadi berpikir demikian. Beberapa hari sebelumnya, Tanak bilang dia tidak terlalu setuju dengan OTT. Tiba-tiba OTT. Nah, kalau demikian asik kan? Kayak plot twist gitu. Halo Sobat Media Indonesia, berjumpa lagi dalam The Editor. Selamat membuka lembaran baru untuk KPK. Baru-baru ini, Komisi 3 DPR RI resmi menetapkan pimpinan KPK yang bernama Setio Budianto sebagai Ketua KPK periode 2024 sampai 2029. Dalam pemungutan suara yang dilakukan, Setio berhasil mengamankan 46 suara, dengan 45 diantaranya mendukungnya sebagai ketua. Proses pemilihan ketua dilakukan dengan mekanisme di mana setiap anggota DPR memilih 5 nama sebagai calon pimpinan KPK. Dari nama-nama tersebut, anggota kemudian menentukan satu pilihan untuk posisi ketua. Akhirnya terpilihlah 5 pimpinan KPK, yakni Setio Budianto sebagai ketua, Fitroh Roh Cahyanto sebagai wakil ketua, Ibnu Basuki Widodo sebagai wakil ketua, Johanis Tanak sebagai wakil ketua, dan Agus Joko Pramono. Sayangnya keterpilihan pimpinan KPK mendapat sorotan tajam dari publik, utamanya dari para pegiat atau aktivis anti korupsi, dan rata-rata menyaksikan dan khawatir. Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi atau Saksi Universitas Mula Warman, Herdiansyah Hamzah atau yang akrab dipanggil Castro, menilai pimpinan KPK periode 2024 sampai 2029 memiliki rekam jejak bermasalah. Setio Budianto yang merupakan polisi berpangkat komisaris jenderal akan berada dalam konflik kepentingan ketika memimpin KPK. Castro juga mengingatkan sebelumnya KPK dipimpin oleh Firly Bahuri yang punya latar belakang sama, yakni polisi. Firly pada akhirnya juga tersangkut kasus dugaan pemerasan atau gratifikasi terkait penanganan masalah hukum di Kementerian Pertanian. Secara personal, Setio Budianto juga disebut tidak patuh melaporkan harta kekayaannya sebagai pejabat negara. Apalagi ketika Setio Budianto menjabat sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian Pertanian, dia dinilai gagal dalam menjalankan tugasnya. Pimpinan selanjutnya, berdasarkan catatan Castro, Ibnu Basuki Widodo juga memiliki rekam jejak bermasalah. Ibnu Basuki adalah hakim di Pengadilan Tinggi Manado yang sebelumnya pernah bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menjadi pejabat humas di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ibnu beberapa kali menarik perhatian publik lantaran pernah memvonis bebas terdakwa korupsi. Saat itu, kasus korupsi alat laboratorium IPA MTS di Kementerian Agama pada 2010. Selain itu, saat menjabat sebagai Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Desember 2017, ia juga pernah melarang jurnalis untuk meliput persidangan kasus korupsi IKTP dengan terdakwa Setia Novanto. Nah, menarik kan? Oke, pimpinan selanjutnya ialah Johanis Tanak. Castro menyebut Johanis yang diduga melanggar etik saat menjabat sebagai wakil ketua KPK periode sebelumnya. Johanis Tanak diduga melanggar etik karena menjalin komunikasi dengan Kepala Biro Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Idris Froyoto Sihite pada 27 Maret 2023. Sihite merupakan pihak yang berperkara karena menjadi saksi dugaan korupsi tunjangan kinerja atau KIN di Kementerian ESDM. Nah ini, Johanis Tanak juga disebut ingin menghapus tangkap tangan alias OTT yang selama ini menjadi trademarknya KPK. Pernyataan itu sayangnya disambut tepuk tangan di ruang rapat Komisi 3 DPR saat dia mengikuti fit and proper test.
Pimpinan selanjutnya ialah Agus Joko Pramono. Dalam catatan Castro, Agus pernah menjadi saksi yang meringankan bagi kasus mantan anggota BPK Rizal Jalil yang terlibat korupsi. Kemudian yang terakhir adalah Fitroh Roh Cayanto. Fitroh yang memiliki latar belakang jaksa sempat menyatakan masalah di KPK bukan karena revisi Undang-Undang KPK. Padahal kita tahu buruknya kinerja KPK dimulai saat revisi Undang-Undang KPK yang menempatkan KPK sebagai rumpun kekuasaan eksekutif. Hal itu kemudian membuat KPK sangat mudah diintervensi oleh kekuasaan eksekutif. Kembali ke Ketua KPK, Setio Budianto. Sorotan publik tidak hanya soal rekam jejak, tetapi juga pada harta kekayaan yang dimilikinya. Mantan Inspektur Jenderal Kementan ini tercatat memiliki total harta senilai 9,6 miliar dengan koleksi kendaraan yang cukup menarik perhatian. Salah satunya adalah sepeda. Tak main-main, sepeda road bike yang dimiliki oleh Setio seharga 15 juta. Sepeda itu keluaran 2020. Kemudian, pada tahun 2022, Setio juga tercatat memiliki sepeda premium yang dibanderol dengan harga 35 juta. Tentu ini akan menjadi catatan ketika dibandingkan dengan harga motor Vespa 2016 yang dimilikinya seharga 21 juta. Tapi ini yang perlu kita garis bawahi. Ya tidak masalah lah ya, Pak Setio ini tadi hobinya sepeda, harus punya sepeda mahal. Yang penting kan bukan hasil korupsi gitu. Dan setidaknya ketika dia road bike, menaiki road bike, maka dia terbiasa dengan kecepatan. Semoga kerjanya jadi lebih cepat. Dalam hal ini saya sepakat dengan Pak Setio bahwa kesehatan itu perlu dan goeslah sesering mungkin. Yang terbaru, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi disebut setuju dengan operasi tangan atau OTT terhadap Gubernur Bengkulu Rohidin Marsyah. Padahal sebelumnya Johanis sempat menyatakan bakal menghapus OTT saat uji kelayakan calon pimpinan KPK di DPR. Rohidin ditetapkan tersangka pada kasus pemerasan dan gratifikasi di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu. Dia ditetapkan bersama dua orang lainnya, yakni Sekretaris Jenderal Bengkulu Isnan Fajri dan ajudan atau asisten pribadi Gubernur Efriansah alias Anca. Rohidin diduga memeras anak buah agar bisa menang di Pilkada Bengkulu 2024. Dia diduga meminta kepala pendidikan untuk menyetorkan duit kepadanya dengan disertai ancaman. Nah, ini yang menarik. Sebelumnya, Tanak menyatakan baginya OTT KPK kurang pas. Namun, dia mengaku terpaksa mengikuti tradisi tersebut. Saya kutip pernyataan Tanak. Walaupun saya di pimpinan KPK, saya harus mengikuti, tapi berdasarkan pemahaman saya, OTT sendiri itu tidak pas, tidak tepat. Ujar Tanak di ruang rapat Komisi 3 DPR. Saya jadi berpikir demikian. Beberapa hari sebelumnya, Tanak bilang dia tidak terlalu setuju dengan OTT. Tiba-tiba OTT. Nah, kalau demikian asik kan? Kayak plot twist gitu. Ketar-ketir lah para koruptor. Mereka yang kemarin bahagia, wah KPK nggak ada OTT lagi. Ternyata lebih banter. Semoga. Kalau benar demikian, ada plot twist, publik pasti bahagia. Lepas sudah ketar-ketir. Gantian koruptor yang was-was. Termasuk yang berada di Senayan. Deg-degan. Jangan-jangan KPK bermain peran. Biar para koruptor seneng dulu. Nanti setelah mereka seneng, baru tuh ditangkapin satu-satu. Semoga.